Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah, guru kelas 3 SD Negeri 3 Nunggalrejo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 3 pada tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup, subtema 3 Pertumbuhan Hewan, pembelajaran 4. Adapun model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu model pembelajaran Project Based Learning. Berikut video praktik pembelajaran saya. Siap gerak, ke depan gerak, tegap gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa lebih dahulu supaya diberi kemudahan, kelancaran, dan diberi ilmu yang bermanfaat pada pembelajaran hari ini. Silakan siapkan berdoa, Rizky. Semua siap, berdoa mulai. Terima kasih Rizky. Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Aldi, Rizky, Dulu, Akmal, dulu, Angger, dulu. semua hadir pada hari ini ya nak. Anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa. Terima kasih, silakan duduk kembali. Anak-anak, supaya kita lebih semangat lagi, mari kita bertepuk semangat dahulu ya. Tepuk semangat. Wah, luar biasa sekali semangat anak-anak hari ini. Anak-anak, hari ini apakah ada yang datang terlambat? Bagus, kemudian periksa sekitar kalian. Apakah sudah bersih atau belum? Bagus, kemudian alat tulis kalian sudah disiapkan atau belum? Baik,
jam pembelajaran. Are you ready? Anak-anak, apakah masih ada yang ingat apa yang dimaksud daur hidup hewan? Silakan Kania. Hidup hewan adalah seluruh tahap perubahan yang dialami hewan semasa hidup. Betul sekali Pinta. Daur hidup hewan adalah seluruh tahap perubahan yang dialami oleh hewan selama masa hidupnya. Kemudian anak-anak coba perhatikan gambar di guru berikut ini. Gambar apakah anak-anak yang ada pada layar? Daur hidup ayam. Ya, betul sekali. Siapa yang berani menjelaskan daur hidup ayam? Silakan Syakila. Daur hidup ayam dimulai dari telur. Telur dierami selama 21 hari. Telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam diberi minum dan makan sehingga mengalami pertumbuhan dan menjadi ayam dewasa. Apakah jawaban Syakila betul anak-anak? Betul. Betul. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Betul sekali anak-anak bahwa daur hidup ayam itu dimulai dari telur kemudian dierami selama berapa hari tadi? 21 hari. Setelah dierami selama 21 hari kemudian menetas menjadi anak ayam. Anak ayam diberi makan, minum sehingga mengalami pertumbuhan menjadi ayam dewasa. Baik, berarti anak-anak masih mengingat pelajaran kita yang kemarin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 4 pada materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan juga kita akan belajar bentuk kebersatuan dalam keberagaman. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak, yang pertama yaitu anak-anak setelah pembelajaran dapat menganalisis informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah itu anak-anak dapat menyajikan laporan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran yang ketiga, anak-anak dapat menyusun saran sebagai pemahaman makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekolah. Tujuan pembelajaran yang keempat, anak-anak dapat menentukan saran sebagai bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekolah. Sekarang Bu Guru akan menampilkan video pembelajaran. Anak-anak simak dengan baik ya. Hai anak-anak, yuk kita belajar tentang siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan adalah seluruh tahap perubahan yang dialami hewan selama masa hidupnya. Siklus hidup yang tahap perubahan bentuknya sangat berbeda sejak telur menetas sampai dewasa disebut metamorfosis. Yuk kita perhatikan apa perbedaan siklus hidup antara hewan lalat dan kucing berikut ini. Ya, betul, lalat mengalami metamorfosis sedangkan kucing tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua. 1. Metamorfosis sempurna. 2. Metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami proses metamorfosis secara sempurna memiliki 4 tahap dalam siklus hidupnya, yakni telur, ulat atau larva, pupa, dan imago. Sedangkan hewan yang mengalami proses metamorfosis tidak sempurna memiliki 3 tahap dalam siklus hidupnya, yakni telur, nimfa, dan hewan dewasa. Video pembelajaran tadi menjelaskan tentang apa anak-anak? Menjelaskan tentang apa kan ya? Ya, betul sekali, menjelaskan tentang daur hidup hewan. Kemudian siklus hidup yang mulai dari tahap perubahan bentuknya yang sangat berbeda, mulai dari telur menetas hingga menjadi hewan dewasa. Itu disebut apa tadi ya anak-anak? Disebut apa akan? Betul sekali, disebut metamorfosis. Dalam video tadi metamorfosis ada berapa macam anak-anak? Ada berapa macam Mila? Ada 2 macam metamorfosis. Coba sebutkan, ada 2 macam metamorfosis. Metamorfosis apa dan apa? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna.
sempurna mengalami 3 tahap siklus hidup. Ya, betul sekali. Metamorfosis itu yang sempurna mengalami 4 tahap siklus hidup. Biasanya ada fase pupa atau fase kepompong. Kemudian kalau metamorfosis tidak sempurna itu mengalami 3 tahap siklus hidup, yaitu telur, nimfa, dan hewan dewasa ya. Kemudian perhatikan gambar Bu Guru berikut ini. Coba perhatikan anak-anak, ada hewan apa saja pada gambar? Ada hewan apa saja akan? Kuku, katak, dan belalang. Ya, betul sekali. Ada hewan kupu-kupu, katak, dan belalang. Kemudian termasuk ke dalam metamorfosis apa? Jenis metamorfosis yang dialami oleh hewan-hewan tersebut. Metamorfosis apa, Kania? Sempurna. Kemudian metamorfosis apa, Nak? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Baik. Jawaban kalian akan guru kamu terlebih dahulu supaya kita tahu bahwa jawaban kalian sudah betul atau salah. Kita akan membuat sebuah produk. Produknya guru beri nama diorama daun hidup. Nanti anak-anak mengerjakan produk ini secara berkelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang anak dan semua nanti harus saling bekerja sama dalam pembuatan produk diorama daun hidup hewan ini. Guru bagi dulu kelompoknya. Untuk kelompok 1, Naura, Syahila, Akmal, Rizky. Beri nama kelompok kalian dengan nama-nama hewan. Apakah sudah diberi nama-nama hewan kelompoknya? Sudah. Baik, ada 3 kelompok. Kelompok kupu-kupu, belalang, dan katak. Berikut ini anak-anak simak langkah-langkah pembuatan diorama daun hidup hewan. Simak baik-baik ya nak, supaya nanti anak-anak bisa membuat dioramanya dengan baik dan benar. Assalamualaikum anak-anak. Berikut adalah cara pembuatan diorama daun hidup hewan. Simak baik-baik ya langkah-langkah pembuatannya. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan. Gambar daun hidup hewan, lem, gunting, dan pena. Langkah kedua, potong gambar sesuai dengan alur gambar. Langkah ketiga, berikan lem tiap-tiap bagian pada gambar sesuai dengan petunjuk. Langkah keempat, satukan tiap-tiap bagian gambar sehingga membentuk diorama. Selanjutnya, langkah kelima, rangkai tiap-tiap gambar menjadi daun hidup hewan yang benar. Langkah keenam, beri penjelasan pada diorama daun hidup hewan pada kolom yang tersedia. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang tahap-tahap pembuatan diorama? Tidak. Sudah jelas atau belum? Sudah. Sudah jelas, Bu Guru akan membagikan LKPD dan bahan yang kalian perlukan untuk pembuatan diorama ini. Apakah semua sudah mendapatkan LKPD-nya?
membuang sampah seharusnya di mana? Tempat sampah. Betul sekali, membuang sampah di tempat sampah. Kemudian anak-anak perhatikan video pembelajaran berikut ini ya. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Karena memberi saran yang baik itu berarti sikap kita menghargai teman kita, ya. Kalau teman kalian keliru, beri saran yang baik, bukan dengan cara marah-marah. Kalau kita memberi saran yang baik, berarti itu tandanya kita menyayangi teman kita. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Ayo, sila kedua Pancasila bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apabila kita melihat teman kita melakukan kesalahan, maka kita harus memberikan saran dengan baik, anak-anak. Bagaimana cara memberikan saran yang baik kepada teman? Bagaimana, Syakila? Bahasa yang sopan dan tidak menyinggung perasaan teman, Bu. Iya, betul sekali. Dengan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung perasaan teman, ya anak-anak. Kemudian tadi memberikan saran kepada teman itu termasuk perbuatan yang baik, ya, tanda bahwa kita menghargai dan menyayangi teman kita. Selain itu, memberikan saran yang baik kepada teman merupakan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Sesuai dengan sila Pancasila yang keberapa, anak-anak? Sesuai dengan sila Pancasila yang keberapa, Mila? Kedua. Apa bunyi sila Pancasila yang kedua? Apa bunyinya, Cinta? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pintar sekali. Kemudian apa langkahnya, Naura? Rantai emas. Rantai emas, betul sekali anak-anak. Jadi memberikan saran yang baik merupakan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila, sila yang kedua. Anak-anak harus mempraktikkan sikap yang baik tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya. Apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Baik, Bu Guru akan membagikan LKPD 2 kepada kalian. Nanti kalian mengerjakannya diskusi dengan teman satu kelompoknya ya. Apakah anak-anak sudah memperoleh LKPD-nya semua? Sudah. Kalau sudah, baca petunjuk pada LKPD tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, tulis nama kelompok, anggota kelompoknya siapa saja, dan diskusikan dengan kelompok kalian. Untuk pengerjaan LKPD ini, Bu Guru beri waktu selama 5 menit. Apakah sudah selesai, anak-anak? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Untuk presentasi yang pertama, silakan kelompok kupu-kupu. Perkenalkan, kami dari kelompok kupu-kupu. Nama kelompok 1 Sakila, 2 Naura, 3 Rizky, 4 Ahmad. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul proyek daur hidup kupu-kupu. Tujuan proyek untuk mengetahui tahap daur hidup kupu-kupu. Hasil proyek dijelaskan. Hasil proyek akan dibaca oleh Muslilah. Teman-teman, di sini kami sudah membuat diorama daur hidup kupu-kupu. Diorama daur hidup kupu-kupu yang pertama, telur. Telur kemudian menjadi ular. Kemudian kepompong dan kupu-kupu. Kesimpulannya, kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna.
Amati gambar, tuliskan saran yang kamu berikan jika melihat temanmu melakukan hal seperti di gambar. Diskusikan bersama kelompokmu. Gambar pertama, Andi dan Deo sedang berkelahi. Saran dari kami, sebaiknya Andi dan Deo menyelesaikan masalah dengan baik-baik. Gambar kedua, Fahmi sedang menyontek. Saran dari kami, Fahmi sebaiknya jangan menyontek pekerjaan ke temannya. Sebaiknya Fahmi belajar dengan giat lagi. Bagaimana tanggapan kelompok belalang terhadap hasil kerja kelompok kupu-kupu? Silakan. Produk yang dibuat sudah bagus, jauh hidup kupu-kupunya pun sudah tepat, memberi sarannya juga sudah sangat tepat. Terima kasih kelompok belalang. Silakan kelompok kata untuk menanggapi. Produk yang dibuat sudah bagus, jauh hidup kupu-kupunya sudah sangat tepat, memberi sarannya sudah sangat tepat. Ya, betul sekali ya anak-anak. Produk yang dibuat oleh kelompok kupu-kupu sudah sangat bagus. Kemudian tahap daur hidupnya sudah tepat, yaitu kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian ulat berubah menjadi kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian kelompok kupu-kupu juga sudah memberikan saran yang baik terhadap masalah yang ada di LKPD tadi, menggunakan bahasanya dengan sopan ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Selanjutnya silakan kelompok belalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok belalang. Nama kelompok 1 Mila, 2 Cinta, 3 Rahayu, 4 Angger. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul proyek daur hidup belalang. Tujuan proyek untuk mengetahui tahapan daur hidup belalang. Hasil proyek akan dijelaskan oleh Mila. Daur hidup belalang dimulai dari telur. Telur berubah menjadi nimfa. Setelah itu nimfa berubah menjadi belalang. Kesimpulan, belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Amati gambar, tuliskan saran yang kamu berikan jika melihat temanmu melakukan hal seperti di gambar. Diskusikan bersama kelompokmu. Gambar pertama, Andi sedang berkelahi dengan Deo. Saran dari kami, sebaiknya Andi dan Deo menyelesaikan masalah dengan baik-baik. Gambar kedua, Fahmi mencontek ujian, yaitu saran dari kami sebaiknya Fahmi belajar terlebih dahulu agar bisa menyelesaikan ujian dan tidak menyontek temannya. Baik, itu tadi hasil kerja dari kelompok belalang. Silakan kelompok kupu-kupu untuk menanggapi. Produk yang dibuat sudah sangat bagus. Daur hidup belalang sudah sangat benar. Memberi sarannya sudah sangat tepat. Terima kasih kelompok kupu-kupu tanggapannya. Silakan kelompok kata untuk menanggapi. Produk yang dibuat sudah sangat bagus. Daur hidup belalang sudah sangat tepat. Memberi sarannya sudah sangat benar. Baik, betul sekali ya anak-anak. Kemudian tahapan daur hidup belalangnya sudah tepat, yaitu yang pertama telur, kemudian nimfa, dan yang ketiga adalah belalang. Juga kelompok belalang sudah memberikan saran yang baik kepada masalah yang ada pada LKPD tersebut dengan tepat dan bahasanya sopan. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu nak. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya silakan kelompok kata untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan, kami dari kelompok kata. Nama kelompok 1 Kania, 2 Rara, 3 Salam, 4 Akan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul proyek daur hidup kata. Tujuan proyek untuk mengetahui tahapan daur hidup kata. Hasil proyek akan dijelaskan oleh Kania. Daur hidup kata dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi kata muda. Kata
muda berubah menjadi kata dewasa. Kesimpulan, kata mengalami metamorfosis sempurna. Amati gambar. Tuliskan saran yang kamu berikan jika melihat temanmu melakukan hal seperti di gambar. Diskusikan bersama kelompokmu. Gambar pertama, Andi dan Deo sedang berkelahi. Saran dari kami, sebaiknya Andi dan Deo tidak berkelahi. Mereka harus menyelesaikan masalah dengan baik-baik. Gambar kedua, Fahmi menyontek hasil ulangan itu. Saran dari kami, sebaiknya Fahmi tidak menyontek hasil ulangan itu. Fahmi harus belajar dengan giat. Baik, itu tadi hasil presentasi kelompok kakak. Silakan kelompok kupu-kupu untuk menanggapinya. Rambut yang dibuat sudah sangat bagus. Dalam hidup kakak sudah sangat benar. Memberi sarannya sudah sangat tepat. Terima kasih kelompok kupu-kupu. Silakan kelompok belalang untuk menanggapi. Produk yang dibuat sudah bagus. Daur hidup kakaknya pun sudah benar. Memberi sarannya juga sudah sangat tepat. Betul sekali ya anak-anak. Tadi kelompok kakak sudah membuat diorama yang sangat bagus. Kemudian tahap daur hidup hewannya juga sudah tepat. Kemudian menyimpulkannya juga sudah tepat bahwasanya kata termasuk ke dalam hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kemudian memberikan sarannya juga sudah tepat dan menggunakan bahasa yang sopan. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk kelompok kakak. Silakan duduk. Anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Ya, baik. Supaya kita lebih fokus lagi, kemudian supaya kita lebih bersemangat lagi, kita bertepuk fokus dulu ya. Tepuk fokus. Baik, berarti anak-anak sudah fokus kembali. Rizky kumpulkan LKPD dan dioramanya, kemudian Mila dan juga Kania kumpulkan. Selanjutnya, Bu Guru akan membagikan lembar evaluasi kepada kalian. Kalau sudah mendapatkan lembar evaluasinya, diberi nama, kemudian kelas, kemudian baca perintah pada lembar evaluasinya. Untuk pengerjaan lembar evaluasinya, Bu Guru beri waktu kalian selama 8 menit. Untuk pengerjaan evaluasi ini dikerjakan secara mandiri. Anak-anak, apakah sudah selesai? Baik, silakan kumpulkan Rizky pekerjaan temanmu. Anak-anak, hari ini kita tadi sudah belajar apa saja? Yang pertama tadi apa, Nak? Betul sekali, kita sudah belajar tentang daur hidup hewan ya. Mulai dari metamorfosis, kemudian tadi metamorfosis ada berapa jenis? Siapa yang masih ingat? Ada berapa jenis metamorfosis? Apa dan apa, Nak? Jenis metamorfosis yaitu sempurna dan tidak sempurna. Kemudian anak-anak tadi sudah membuat apa? Ya, betul sekali, sudah membuat diorama daur hidup hewan. Tadi ada yang membuat daur hidup kupu
belalang. Kemudian yang ketiga tadi ada hewan kata. Siapa yang masih ingat daun hidup hewan kata? Coba Mania. Telur, berudu, kata muda, dan kata dewasa. Pintar. Telur, berudu, kemudian kata muda dan kata dewasa. Selain itu dari tiga hewan tersebut yang merupakan mengalami metamorfosis sempurna, coba sebutkan hewan apa saja tadi dari ketiga jenis hewan tersebut. Hewan apa, Nak? Hewan kata dan kupu-kupu. Ya, betul sekali. Hewan kata dan kupu-kupu mengalami metamorfosis yang sempurna. Kemudian ada tidak yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Hewan apa yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Hewan apa, Nak? Belalang. Ya, betul sekali, belalang. Kenapa hewan kata dan hewan kupu-kupu termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Siapa yang bisa? Kenapa, Kania? Karena kata mengalami 4 siklus dalam hidup. Ya, betul sekali ya anak-anak. Jadi kata dan kupu-kupu itu mengalami metamorfosis sempurna karena mengalami 4 tahap siklus hidup di dalam hidupnya. Ciri khasnya yaitu metamorfosis sempurna mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan belalang tadi mengalami 3 fase daun hidupnya. Fasenya yang pertama apa tadi? Telur, kemudian nimfa, dan berubah menjadi hewan yang dewasa ya. Anak-anak, apakah sudah jelas pelajaran hari ini? Apakah ada yang ditanyakan? Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Adakah bagian pembelajaran yang sulit? Bagian mana yang menyenangkan? Alhamdulillah semua menyenangkan. Anak-anak, untuk materi besok kita akan belajar perkembangan tumbuhan ya. Kemudian Bu Guru akan memberikan kalian PR. Nanti dikerjakan PR-nya halaman 25, nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap budaya daerah kita, mari kita menyanyikan lagu daerah yang berjudul Canggat Agung. Canggat Agung, Canggat Agung, mulai di lampu tomaro, di lampu tomaro, Raja Nusantri. Baik anak-anak, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rizky, siapa untuk berdoa? Banyak berdoa mulai. Anak-anak, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pembelajaran hari ini. Amin ya robbal alamin. Bu Guru akhiri pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.